Kita akan tanya-tanya. Kita sedang berada di Kompleks Pertamina RU2 Sungai Paning. Lihat itu ya, banyak pohon kurma. Selamat siang warga Paning dan juga warga Kabupaten Bengkalis. Saat ini saya berada di kantor Pertamina RU2 Sungai Paning. Kita akan tanya-tanya apa saja sih yang diproduksi oleh Pertamina RU2 Sungai Paning. Ini berdiri dari tahun 1968. Saya sudah bersama dengan Pak manajernya. Halo, selamat siang Pak Kun. Selamat siang Mbak Sri. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kita ingin tahu nih Pak, Pertamina RU2 Sungai Paning ini apa saja sih Pak kontribusinya? RU2 Sungai Paning itu mengolah dengan kapasitas 50 MBSD dan berkontribusi sebesar 4,8% untuk memenuhi kebutuhan BBM domestik baik di Riau sampai ke Sumatera, wilayah Riau ya, sampai Medan, di luar Sumatera bagian selatan. Ya, untuk bisnis dan non bisnisnya apa saja Pak yang diproduksi di sini? Kalau RU2 Sungai Paning memproduksi BBM dan non BBM. Jadi BBM-nya itu seperti yang dikenal masyarakat, kita mengolah, ada memproduksi ADO atau Automatic Diesel Oil. Ini merupakan produk turunannya solar. Kemudian ada nafta, ini juga merupakan intermediate yang dikirim ke unit sungai untuk diolah lebih lanjut. Kemudian ada kerosin. Kerosin ini seperti yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan minyak tanah ya kalau dulu. Nah, karena kerosin ini sudah tidak boleh diperjualbelikan, maka produk ini nanti diolah lagi menjadi turunannya itu ke aftur sama ke solar juga. Nah, sementara untuk produk non BBM-nya itu kita mengolah namanya Marine Fuel Oil Low Sulfur atau MFOLS. Ini sebagai konsumsi bahan bakar kapal dan ini merupakan produk-produk yang diekspor. Wow, ini produk ramah lingkungan ini Pak ya? Ya, alhamdulillah semua produk yang hasilkan oleh refinery unit itu harus ramah lingkungan karena kita harus mengikuti setiap regulasi, baik itu regulasi yang dikeluarkan oleh KLHK maupun regulasi lain. Ini kalau yang ramah lingkungan ini diekspor kemana aja Pak? Nah, kalau yang untuk ramah lingkungan ini, yang MFOLS ini dipakai untuk ekspor. Nah, biasanya nanti yang mengarahkan itu ekspornya kemana itu adalah dari fungsi pasaran niaga. Oke. Boleh tahu Pak berapa produksinya? Produksi kita saat ini sudah bisa mencapai 800 MB dan insya Allah ke depan kalau seluruh peralatan kita atau storage kita itu sudah selesai perbaikan, insya Allah di tahun 2025 kita akan naikkan kapasitas menjadi 1.200. Mina juga perhatian terhadap lingkungan sekitarnya ya Pak ya. Seperti di Paning ini kan mayoritas tanahnya itu gambut. Apa saja nih Pak perhatian Pertamina terhadap lingkungan sekitar? Ya, kami menyebutkan bahwa gambut itu is never ending ya. Artinya bahwa alhamdulillah RU2 Sungai Paning itu diberkahi berada di lingkungan gambut. Jadi kami banyak melakukan inovasi untuk masyarakat yang dimulai sejak tahun 2018 dan ini sudah sejak 2018 hingga sekarang kami sudah mendapat 6 kali proper emas. Wow. Nah, jadi program-program inovasi yang kami lakukan itu meliputi kegiatan inovasi yang dilakukan di pesisir, kemudian di daratan, bahkan di daerah aliran sungai. Jadi kalau bercerita ke masalah pesisir, kita ada namanya ekowisata, kemudian juga ada edukasi untuk penanaman mangrove, juga ada trimba yang bisa untuk fungsinya itu menghalangi ombak yang menuju pantai sehingga abrasi itu berkurang. Nah, dari mangrove ini juga banyak dihasilkan seperti sirup dan ini merupakan produk unggulan UMKM yang di wilayah Pangkalan Jambi ya, termasuk ekowisatanya itu bisa menghidupi masyarakat. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih sustain. Nah, kemudian ada di daratan itu ada arboretum di mana Paning ini mempunyai sebuah lokasi arboretum yang di dalamnya terdapat tanaman yang sangat langka yaitu kantong semar dan ini menjadi studi
tahun kemarin itu dari 14 negara. Juga ada pertanian atau perkebunan nanas di sana. Ini juga alhamdulillah sangat menghasilkan untuk merubah kehidupan masyarakatnya menjadi yang lebih baik. Yang dulunya lahan ini merupakan lahan bekas terbakar dan masyarakat peduli api, juga sekarang ini meningkat menjadi masyarakat peduli bencana yang turut berpartisipasi untuk bisa menjaga lahan-lahan yang merupakan lahan yang awalnya terbakar. Dan kita juga ada yang namanya nosgam, nozzle gambut. Nah, ini suatu alat yang diciptakan oleh teman-teman dan masyarakat untuk bisa memadamkan lebih cepat api permukaan gambut. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas bahwa selain kita kilang yang harus menguntungkan profit, namun kita juga di luar kilang atau di ring 1 juga berusaha untuk memaksimalkan kehidupan masyarakat sekitar melalui program-program unggulan CSR. Oke. Terima kasih Pak Mbak Kun Sri. Tauhid. Sehat, bahagia dan sukses terus. Amin. Di sini juga ada Pak Dayat. Ini adalah Humas Pertamina RU2 Sungai Paning. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Katanya sekarang udah naik jabatan ya. Amin. Selamat ya Pak ya. Pak, tapi untuk konfirmasi mengenai kehumasan informasi di RU2 Sungai Paning ini masih dengan Pak Dayat ya. Oke Pak, kalau di Sungai Paning tadi kita udah ngomong masalah bisnis. Kalau untuk CSR-nya di Sungai Paning ini khususnya di ring 1-nya ya, sudah berapa banyak nih dana yang digelontorkan Pak? Boleh tahu nggak? Oh iya Bu Sri, jadi memang untuk anggaran CSR yang terencanakan di setiap tahunnya kami membuat permintaan terkait apa saja kebutuhan yang nantinya diminta oleh kelompok masyarakat. Nah, angka-angkanya itu memang setiap tahunnya berubah karena kami menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari kelompok. Nah, di setiap kelompok itu kisarannya mungkin ada yang 200 juta, ada yang 300 juta, variasi. Nah, angka-angka itu memang tidak setiap tahunnya sama, karena memang sesuai dengan kebutuhan program apa yang kami akan jalankan. Jadi kita setiap tahunnya ada lebih kurang sekitar 13 atau 14 program pemberdayaan yang kita lakukan, dan nilai anggarannya yang seperti tadi saya sampaikan bervariasi. Ada yang di bawah 100 juta. Jadi mungkin bisa dikalikan lagi. Sungai Paning ini juga menjadi percontohan ya, jadi untuk CSR-nya. Ya, benar. Gimana kok bisa? Ya, jadi memang kami melakukan program CSR itu dilatar belakangi dengan permasalahan yang ada di tempat kami. Nah, permasalahan kita ternyata kita ada beberapa permasalahan di lingkungan di ekosistem daratan seperti gambut, dan di pesisir juga kita ada isu abrasi serta di daerah aliran sungai. Nah, program-program itu yang memang mengantarkan kami bersama dengan kelompok bisa membuat perubahan. Kami juga melakukan inovasi-inovasi yang memang inovasi itu cukup efektif dalam kami menjalankan program. Dan yang paling penting kita bisa merubah perilaku masyarakat atau kelompok yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan tadinya nggak bisa sekarang mereka menjadi bisa, seperti itu. Jadi kapasitas empowerment-nya kita tingkatkan, capacity building-nya juga kita tingkatkan, seperti itu. Jadi memang berhasil ya CSR yang dibina oleh Pertamina Sungai Paning ini. Perekonomian masyarakat juga meningkat, lingkungannya juga terjaga begitu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Bu. Jadi memang kami saat ini memang sering menjadi tempat benchmarking perusahaan atau teman-teman dalam pengelolaan program CSR khususnya di lahan gambut dan pesisir. Jadi kami juga selalu mencari tahu dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal, juga dengan pihak dunia pendidikan yang memang itu kami butuhkan. Jadi kolaborasi dalam menjalankan suatu program itu sangat dibutuhkan.
dan juga komunikasi dalam menjalankan program itu perlu dan penting menurut kami. Sehingga dengan begitu terciptalah program-program yang baik dan itu berkelanjutan. Oke, makasih Pak Dayat. Setelah ini kita akan melihat langsung ke lapangan apa-apa saja yang sudah dibuat oleh RU2 Sungai Paning ini, khususnya CSR-nya. Makasih Pak Dayat, semoga sukses, sehat, dan bahagia. Berada di Vilagam, filtrasi air gambut. Nah, ini Mangrove Education Center. Saya sedang berada di Arboretum Gambut.